wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu. Namo Buddhaya dan salam kebajikan bagi kita semua. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 Hukum Perusahaan kelas N dengan anggota. Perkenalkan, saya Anabel Airina Syaputri dengan NIM akhir 681. Dan saya Tala Mardias Pratiwi dengan NIM akhir 045. Saya Billy Mahesa dengan NIM belakang 585. Dan saya Adinda Istisyara Panik dengan NIM akhir 314. Dan saya sendiri, Razik Othman Ali dengan NIM akhir 467, yang pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai doktrin-doktrin dalam hukum perusahaan. Prinsip yang pertama adalah prinsip piercing the corporate veil. Seperti yang sudah kita pelajari bersama, dalam doktrin hukum perusahaan Indonesia, pemilik perusahaan dianggap berbeda dari entitas perusahaan itu sendiri. Hal ini biasanya dikenal dengan separate legal personality yang dianut dalam pasal 3 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 atau yang biasa dikenal dengan UU PT. Namun pada praktiknya teman-teman, nyatanya hal tersebut tidak selalu demikian, di mana terkadang pemilik perusahaan atau pemegang saham menggunakan perusahaan untuk menutupi kejahatan yang mereka lakukan. Konsekuensinya adalah hal ini membuat terkadang perusahaan dan pemilik perusahaan dapat kabur dari tanggung jawab yang mereka ampuh atau tidak mendapatkan konsekuensi dari kegiatan yang mereka lakukan. Nah, prinsip piercing the corporate veil ini hadir untuk mencegah hal tersebut dapat terjadi. Yang mana melalui prinsip ini, sesuai dengan namanya, piercing the corporate veil berarti penyingkapan tabir dalam tanda kutip perusahaan. Hal ini berarti pengadilan dapat menerobos tabir antara perusahaan dengan pemilik perusahaan apabila pemilik perusahaan melakukan tindakan-tindakan tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini diatur lebih lanjut tercantum dalam pasal 3 ayat 2 UU PT yang menyatakan bahwa separate legal personality tidak berlaku apabila yang pertama, persyaratan perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi. Yang kedua, pemegang saham yang bersangkutan baik secara langsung maupun tidak langsung dengan itikat buruk memanfaatkan perseroan untuk kepentingan pribadinya. Yang ketiga, pemegang saham yang bersangkutan terlibat dalam perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh perseroan. Atau yang keempat, pemegang saham yang bersangkutan baik langsung maupun tidak langsung secara melawan hukum menggunakan kekayaan perseroan yang mengakibatkan kekayaan perseroan menjadi tidak cukup untuk melunasi utang-utang yang dimiliki oleh perseroan. Selain kepada pemegang saham, prinsip piercing the corporate veil juga bisa dikenakan apabila yang melakukan pelanggaran adalah seorang dewan direksi. Hal ini dapat terjadi apabila syarat perseroan sebagai badan hukum belum terpenuhi, direksi melanggar prinsip ultra vires dan direksi melanggar prinsip fiduciary duty. Prinsip ultra vires dan fiduciary duty akan dijelaskan lebih lanjut oleh teman saya Cia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan terkait doktrin ultra vires, di mana ini adalah sebuah pemahaman dalam lingkup hukum perusahaan yang mulanya berkembang di negara common law. Doktrin ultra vires sendiri dapat ditemukan dalam Undang-Undang PT pasal 92 ayat 2. Secara sederhana, dapat disimpulkan ultra vires sendiri adalah tindakan direksi di luar maksud dan tujuan serta kegiatan usaha perseroan yang ditentukan dalam anggaran dasar. Secara umum, dalam mendirikan sebuah perseroan, orang-orang yang mengikutkan diri dalam perseroan tersebut ingin usahanya berkembang seluas-luasnya dengan merumuskan ke dalam maksud dan tujuan perseroan dalam anggaran dasar. Implikasinya adalah terhadap organ perseroan yang tidak memahami batas-batas kewenangannya sehubungan dengan tujuan perseroan. Selanjutnya akan dijelaskan mengenai fiduciary duty oleh teman saya Billy. Baik, saya akan menjelaskan poin ketiga, yaitu fiduciary duty. Apa sih fiduciary duty? Fiduciary duty adalah kewajiban pengurus perusahaan untuk bertindak demi kepentingan terbaik perusahaan yang berdasarkan kepercayaan, bukan untuk kepentingan pribadi. Dan ada juga prinsip utama fiduciary duty, yaitu yang pertama ada etikat baik, yang kedua itu ada duty of care, yang ketiga ada duty of loyalty, yang keempat ada no conflict of interest, yang kelima itu adalah duty of obedience. Dan juga dalam hukum Indonesia itu diatur, yaitu di dalam Undang-Undang Perseroan Terbatas, yaitu pasal 92 dan 97. Dan juga apa sih pentingnya fiduciary duty itu? Pentingnya fiduciary duty adalah untuk menjamin tata kelola perusahaan yang baik atau good corporate governance dan juga melindungi perusahaan dari kerugian akibat tindakan tidak bertanggung jawab pengurus.
Doktrin hukum yang kedua merupakan business judgment rule, di mana dalam doktrin ini memberikan perlindungan bagi para direksi agar bebas dari tuntutan hukum apabila keputusan yang mereka ambil dapat merugikan perusahaan. Selagi keputusan tersebut diambil berdasarkan itikat baik, berdasarkan informasi yang memadai, dan juga demi kepentingan baik perusahaan ke depannya. Nah, contoh dari penerapan doktrin ini sendiri adalah ketika direksi sebuah perusahaan memutuskan untuk berinvestasi pada teknologi terbaru, tetapi sayangnya 2 tahun kemudian perusahaan tersebut mengalami kerugian dari keputusan tersebut. Tetapi para direksi tidak dapat dikenakan tuntutan hukum apabila keputusan tersebut diambil dengan itikat baik, tidak memiliki konflik kepentingan, dan juga berdasarkan riset yang telah dilakukan. Doktrin ini tidak disebutkan secara eksplisit pada undang-undang, akan tetapi kita dapat melihat secara implisit bahwa doktrin ini diterapkan pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. Lebih tepatnya di pasal 97 ayat 5, di mana dikatakan bahwa direksi tidak dapat diberikan tuntutan hukum apabila keputusan yang mereka ambil berdasarkan itikat baik, tidak ada konflik kepentingan, dan juga telah dilakukan pencegahan dalam batas wajar. Ya, poin yang kelima atau yang terakhir adalah derivative action. Derivative action atau gugatan derivatif adalah suatu bentuk gugatan hukum yang diajukan oleh pemegang saham suatu perusahaan terhadap pihak ketiga, biasanya direksi, dewan komisaris, atau pihak internal lainnya, yang dianggap telah merugikan perusahaan. Di dalam undang-undang itu diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 dan diatur dalam pasal 97 ayat 6 serta 114 ayat 6. Tujuan dari derivative action adalah yang pertama, menjaga kepentingan perusahaan dari tindakan yang merugikan. Yang kedua, memastikan akuntabilitas direksi atau komisaris. Dan yang terakhir, melindungi nilai investasi pemegang saham. Contoh kasus, misalnya, seorang direktur menggunakan dana perusahaan untuk kepentingan pribadi. Jika direksi atau dewan komisaris lainnya tidak mengambil tindakan hukum, maka pemegang saham dapat mengajukan derivative action ke pengadilan agar mengusut atau melakukan tindakan hukum. Syarat dari derivative action itu bergantung pada yurisdiksi. Di beberapa negara, derivative action hanya dapat diajukan apabila yang pertama, pemegang saham memiliki saham dalam jumlah minimum. Yang kedua, sudah ada upaya untuk menyelesaikan masalah. Contohnya, mengajukan keberatan ke direksi. Dan yang terakhir, itu gugatan dilakukan demi kepentingan perusahaan, bukan pribadi. Baik, setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok kami, diharapkan teman-teman dapat memahami doktrin-doktrin yang ada pada hukum perusahaan di Indonesia. Oleh karena itu, untuk menutup presentasi kali ini, izinkanlah saya untuk menutup dengan sebuah pantun. Apabila ada jarum yang patah, jangan dimasukkan ke dalam peti. Apabila ada kata-kata yang salah, tolong jangan dimasukkan ke dalam hati. Kami dari kelompok 2 pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Naudaya dan salam kebajikan bagi kita semua.